Kalau tauhidnya HTI kan sekedar di kaos, sekedar di bendera. Iya, kalau kaosnya kotor dicuci satu mesin cuci dengan celana dalam, itu yang malah melecehkan kalimat tauhid. Betul nonton? Wah, bahaya nih. Ini kalau nitip ibu-ibu muslimat harus digalakkan kembali setiap kali kumpulan muslimatan, sebelum apa saja kumpulan, menghafalkan nadhoman aqidatul awam. Nah, gara-gara kita itu tidak lagi mengkaji kitab-kitab yang seperti itu, makanya Wahabi masuk rame-rame ke sini. Padahal kalau kita mempelajari tasawuf itu, ujung paling utama tasawuf adalah tauhid yang sempurna. Misalnya mohon maaf, teman-teman PDI pakai banteng, teman-teman P3 pakai Ka'bah, teman-teman Golkar pakai beringin. Saking nggak ngerti ini bagaimana filosofinya, dulu saya bilang dulu bukan sekarang, dulu ketika zaman Orde Baru itu jurkam dari ketiga partai tadi itu sama-sama ngawurnya. Jadi kalau jurkam Golkar ya idh yubayi'unaka tahta syajarah, astaghfirullahaladzim. Kalau jurkam P3 ya wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Yang kasihan ini, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ngawur sekali, wong Baqarah itu sapi, itu banteng, tapi digoda adek madoke. Kita waktu itu dibully. Kejadian di Garut pembakaran bendera la ilaha illallah itu bukan pembakaran bendera la ilaha illallah, itu pembakaran bendera ormas terlarang. Kita waktu itu dibully. Kejadian di Garut pembakaran bendera la ilaha illallah itu bukan pembakaran bendera la ilaha illallah, itu pembakaran bendera ormas terlarang. Berharap nanti di surga akan yukhayyaru minal huril aini masya'a, disuruh memilih bidadari sesukanya, tidak hanya 73. Masya'a. Halo sahabat Banser, siap dengan masya'a atau 73? Wong negara gaji TNI polisi aja susah, mumet, padahal jumlahnya kalau tidak salah mungkin baru 1 juta hari ini, mungkin sekitar itu. Iya, polisi ya sekitar itu, sama, hampir sama. Kita ini 8,5 juta dan hari ini itu baru Banser, belum Ansor, belum Rijalul Ansor. Rijalul Ansor itu kan sayap ahli hizib. Mereka sendiri punya banyak murid yang tidak nampak, yang kalau diajak demo misalnya nggak perlu kasih nasi bungkus, cukup kembang. Kami beberapa kali mengadakan event besar di Korea Selatan dan bahkan ditunggui sendiri oleh kepala polisi Kapolrinya sana. Di Taiwan, Masya Allah, waktu itu kita menggelar sholat Idul Adha, khotibnya dari Kudus, Kiai Haji Nusron Wahid, dan itu oleh profesor-profesor kami di Al-Azhar University. Sudah berulang kali fatwa keluar dalam rangka itu, kemudian terjadi pembunuhan, maka hukumnya mati syahid, meskipun tampilan luarnya sedang menjaga gereja, karena itu dia menjaga keutuhan negara, dan gereja itu berada di wilayah NKRI. Kembali kepada apa yang tadi saya aturkan sebagai dawuh Mbah Maimun Zubair, kita ini adalah gendruwo-gendruwonya NKRI.
RI. Kalau NKRI aman, jangan suka bermunculan, nggak ada yang menakutkan nanti kalau terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para sepuh bini sepuh kakung mewah putri, MWC, pengurus ranting, ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat di Fatayat, rekan-rekanita IPNU, IPPNU, sahabat-sahabat Ansor, Rijalul Ansor, Banser, hadirin hadirat, tidak ketinggalan kepala desa dan segenap staf perangkatnya. Alhamdulillah malam hari ini meskipun nampak jelas suara ada sedikit gangguan, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami, alhamdulillah kami bisa ikut tabarukan pelantikan pengurus ranting GP Ansor Desa Getas Rabi, sekaligus memperingati Isra Mi'raj dan biar tambah semarak lagi peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam setiap kali kaderisasi kami di Gerakan Pemuda Ansor, baik itu di GP Ansor, di Banser maupun di Rijalul Ansor, seringkali kami membuka dengan pertanyaan yang sebenarnya kami kemas dalam gurauan, dalam canda. Seringkali kami bertanya, untuk apa kita beransor? Untuk apa kita ber-NO? Atau akan jadi apa kalau masuk ansor? Akan jadi apa kalau masuk NO? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada awal-awal menggeliatnya kembali Gerakan Pemuda Ansor kisaran tahun 2010-2011, pertanyaan itu agak sulit dijawab. Tapi hari ini pertanyaan gurauan itu sangat mudah dijawab. Kalau ada yang bertanya untuk apa ber-NO, untuk apa beransor, untuk apa berfatayat, ber-IPNU, jawabannya sekarang ini mudah, minimal jadi menteri agama, minimal, dan bahkan sudah ada jadi wakil presiden. Tetapi sebagaimana amanah yang seringkali dingendikankan oleh Ketua Umum PBNU kita yang baru, Al Mukarram Gus Yahya, beliau
beberapa kali berpesan. Pertama secara pribadi kepada kami, pesannya singkat, kalau mereka merubah panggilannya kepada saya karena saya jadi ketua PBNU, tak kamplengi. Ya karena saya selama itu ngaturi Gus, ya harus tetap Gus, padahal sebetulnya saya nggak tega. Wong itu ketua umum kita kok hanya sekedar kita aturi Gus. Kiai aja beliau rada kurang berkenan. Baik, disampaikan oleh Gus Yahya berulang-ulang bahwa ber-NU kalau hanya sekedar jabatan-jabatan struktural kenegaraan yang diburu, maka itu adalah tujuan yang sangat nista, tujuan yang sangat remeh, tujuan yang terlalu kecil dibanding dengan kebesaran Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa tahun terakhir kita meneriakkan kembali Islam rahmatal lil alamin, yang kemudian itu mengerucut diantaranya Islam dengan kemanusiaan, Islam dengan nilai-nilai peradaban yang agung, dan kemudian adalah bagaimana Islam Nusantara itu menjadi Islam yang bisa dicontoh oleh seluruh umat manusia, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Tetapi disadari istilah Islam Nusantara mendapatkan pertentangan yang luar biasa dahsyat, karena istilah Islam Nusantara tidak difahami sebagaimana mestinya. Orang-orang menuduh, yang belum paham apa itu Islam Nusantara, menuduh bahwa ada pembagian-pembagian Islam, ada model-model Islam. Padahal harus kita tegaskan berulang kali, Islam di Getasrabi sama dengan Islam di Mekah. Sholat kita di sini di Kudus sama dengan di Mekah, sama dengan di Kairo, sama dengan di mana-mana. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kiblatnya sama, Qurannya sama tanpa revisi, hadisnya pun sama. Bahkan kalau saya boleh mengutip pernyataan Al-Mukarram Ketua PWNU Jawa Timur Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, bahwa kitab-kitab hadis yang dimiliki oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu benar-benar dijamin keasliannya, karena banyak di antara kitab-kitab hadis tersebut berhasil diselamatkan dari negara Arab Saudi sebelum pecah gerakan Wahabi di sana. Yang mana pada gilirannya kitab-kitab hadis populer semacam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dicetak ulang dengan cetakan yang bagus, kertas yang bersih, layout yang menggiurkan, cover yang tebal, dan harga yang murah. Tetapi ternyata terdapat banyak pengurangan-pengurangan di dalamnya. Makanya Kiai Marzuki
nggak perlu dirubah, sudah bagus tadi. Halo, yang tadi itu udah ya, oke ya. Makanya Kiai Marzuki Mustamar berpesan, hari-hari ini kalau mau ngaji kitab hadis yang asli, cari kiai yang masih punya kitab sing petal-petalan, kurosaan, kalau perlu yang sudah mulai dimakan oleh rayap. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, saya memang ingin mengajak panjenengan semua ngalor ngidul. Karena mari sesekali kita berpikir dunia. Jangan hanya berpikir gebok saja. Jangan hanya berpikir Kudus saja, jangan hanya berpikir Indonesia saja, tapi berpikir rahmatan lil alamin. Tadi saya sampaikan, saya haturkan bahwa hubungan antara Islam Nusantara dengan Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara istilah itu dikuyo-kuyo, ditendang-tendang ke sana kemari, bahkan hingga pun istilah Islam rahmatan lil alamin mulai diragukan oleh mereka yang tidak paham. Apalagi kemudian terkait dengan 3 macam ukhuwah yang selama ini kita warga Nahdlatul Ulama mendengar langsung pengarahan dari Al-Maghfur lahu Romo Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Barusan saya dikirimi oleh teman-teman yang sesama pernah belajar di Timur Tengah, ada sebuah kitab. Saya coba tadi buka kembali, covernya begini, Al-Ibrahimiyah baina khida'il mustalahat wa khuturatit tawajjuhat. Buku baru mempertanyakan tentang kelayakan istilah ukhuwah basyariyah, mempertanyakan tentang pemahaman-pemahaman Islam rahmatan lil alamin. Saya terkejut karena ternyata yang ngarang adalah salah satu profesor kami di Universitas Al-Azhar. Tapi Al-Azhar itu memang kaya para ulama, baik ulama yang agak ke kiri maupun yang agak ke kanan, maupun ulama yang wasatiyah, yang itu mayoritas. Saya tercenung agak lama membaca buku baru ini, Al-Ibrahimiyah baina khida'il mustalahat, antara tipuan isme-isme wa khuturatit tawajjuhat, dan bahayanya arah pikir. Di dalam salah satu halamannya, halaman 93 kalau nggak salah, tertulis wa nasru hadhil mafahim wa tadhkir biha ala dawam fi muwajahati da'awati ma yusamma al-ikha al-insani. Al-ikha al-insani kan sama dengan ukhuwah basyariyah. Intinya buku ini mengecam tentang persaudaraan kemanusiaan dan juga terkait dengan pemaknaan Islam rahmatan lil alamin. Sekali lagi saya tercenung lama, tapi alhamdulillah barokahnya pernah jadi santri desa, cukup dihadapi dengan aqidatul awam, di mana di dalam kitab aqidatul awam
Sudah disebutkan Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatau wa fuddila. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebelum kita terpaksa menggembar-gemborkan itu sudah ada di kitab-kitab klasik macam ini. Jadi tidak pernah berlebihan kalau saya berulang kali kemana-mana meneriakkan sudah toh masuk saja NU aman kamu, karena NU itu ada segala-galanya. Memang kalau ini saya sampaikan tanpa penjelasan yang panjang ya memang akan mendapatkan bulian. Sampai orang-orang yang juga ngaku-ngaku NU yang kemudian mengerucut menjadi gerakan NU garis lurus. Saya juga pertama kali mendengar NU garis lurus itu bingung saya. Mana lambang NU ini? Lambang NU itu enggak ada garisnya yang lurus, semuanya melengkung. Nggih napa nggih? Lah ini kok ada bid'ah di kalangan Nahdliyin. Biasanya ini Nahdliyin yang tertarik dengan NU garis lurus. Ini streaming ya? Alhamdulillah, biar maring sebentar lagi saya nanti ditarik ke WA group lagi oleh mereka. Diadili di WA group itu, setelah diadili belum sempat saya menjawab terus ditendang keluar. Biasanya begitu. Bersmawon wis rapopo. Jadi iya ada kan itu kan. Nggih. Apa tadi saya matur. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu dipertanyakan kembali, padahal itu ajaran yang sudah ada sejak dulu, sudah dipesankan. Nah, tadi saya ingin mengajak panjenengan muter-muter supaya apa? Supaya untuk membuktikan. Jadi monggo saya minta dijereng itu apa benderanya, bendera NU-nya. Nggih. Wonten mboten? Wonten nggih. Hati-hati ya, biar bisa disut oleh kamera. Nah, nggih. Bisa terlihat oleh kamera. Oke. Monggo kita cermati bersama. Huruf apa yang mengelilingi bola dunia? Dot. Gini apa nggih? Kalau itu pelajari dari ilmu arsitektur tidak nyambung. Mengapa? Karena Nahdlatul Ulama itu kan hurufnya 11. Tengahnya itu mestinya kan huruf ke-6, bukan huruf ke-3. Nggih napa mboten? Nah, jadi ini kalau dari segi seni arsitektur udah nggak bener ini. Wong apa sekali lagi Nahdlatul Ulama itu hurufnya 11. Lah kalau tengah-tengahnya berarti yang huruf ke-6. Huruf ke-6 berarti apa? Alif. Mestinya alif di tengah-tengah bola dunia. Tapi mengapa dot? Apa hanya sekedar karena pertimbangan pantese begitu? Nggih, saya kira sampun nanti capek sampean, yaitu ini isyarat sebenarnya, karena kita tahu lambang ini semata-mata hasil istikharah Kiai Abdullah Ridwan. Kiai Abdullah Ridwan itu dulu ya hampir seperti Kiai Mustafa, kiai yang bisa ngelukis. Gusmus Rembang didesak oleh Mbah Wahab karena ada event besar, ini lambang NU perlu, ini kok belum punya. Berulang kali beliau mencoba menggambar, nggak mantap. Akhirnya lupa kita punya Allah kok, istikharah saja.
Mimpi, begitu mimpi ya lihat itu tadi, langsung digambar setelah bangun, diajukan Mbah Wahab, oh yuk bagus. Ini semata-mata hasil mimpi seorang kiai. Nah, bahwa kemudian Ketua PBNU Gus Yahya mencoba menjelaskan, karena dot itu adalah salah satu maziyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana afsahuman natoko bidot. Artinya dotnya Nahdlatul Ulama itu berarti NU bertugas menyebarkan ajaran Rasulullah ke seluruh penjuru dunia. Ini yang kemudian sebenarnya secara keilmuan pun sudah saya buktikan meskipun sangat sederhana. Landasan keilmuan Islam rahmatan lil alamin itu sudah diajarkan oleh masayikh kita sejak dulu. Tinggal monggo Aqidatul Awam itu dikarang tahun pinten, monggo di browsing, tolong saya dikasih Aqidatul Awam segera, monggo sekarang kita buktikan. Nah, sekali-kali kita ngaji bener gitu loh, ora asal teriak-teriak NKRI harga mati, orang nok musoe ning kene kok gitu kan. Apa nok musoe lah ning kene. Monggo iku Aqidatul Awam itu ya dikarang tahun berapa? Monggo saja ini ya. Kalau sudah ada yang ketemu, nah, tolong dikasih tahu saya. Aqidatul Awam. Nggih. Sarahnya kan Mbah Nawawi. Yang nyarain aja Mbah Nawawi. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari itu muridnya Mbah Nawawi, kan begitu. Ya jauh sebelum NU. Itu sudah jelas, kitab itu jauh sebelum NU berdiri. Tentang terma Islam rahmatan lil alamin sudah dibahas tuntas dalam kitab Nurul Dholam, syarahnya Aqidatul Awam. 1205 Hijriyah, berarti 240 tahun yang lalu. Nggih napa mboten? Pira? 1258 dengan 1205. Nggih kacek 50 mboten napa-napa pun. Atau bisa jadi yang 1258 itu biasanya diimlakkan kepada murid-muridnya, tapi beliau sendiri mengarangnya 1206 itu biasa begitu itu. Nah ini kita akan mencoba memberikan bukti ilmiah kajian pemikiran Islam yang rahmatan lil alamin itu akarnya secara nyata. Apalagi saya masih ingat kitab Aqidatul Awam, ibu-ibu muslimat di kampung saya hingga pun belum bisa baca Quran tapi sudah hafal Aqidatul Awam. Iya. Teng mriki tesih wonten ta mboten? Tesih ibu-ibu muslimat nek sederenge pengaosan ngoten niku. Mboten wonten. Wah, wis bahaya niki. Ini kula nitip ibu-ibu muslimat harus digalakkan kembali setiap kali kumpulan muslimatan, sebelum apa saja kumpulan, menghafalkan nadhoman Aqidatul Awam. Jangan yang tinggi-tinggi dulu dah. Aqidatul Awam itu tapi sudah luar biasa. Nah, gara-gara kita itu tidak lagi mengkaji kitab-kitab yang seperti itu, makanya Wahabi masuk rame-rame ke sini. Ada uluhiyah, ada apa macam-macam. Ujung-ujungnya kepada mujassimah dan seterusnya dan seterusnya. Saya malas membicarakan hal itu karena itu sudah nyata. Malah-malah yang kemudian tasawuf, torekoan dianggap-anggap bid'ah. Padahal kalau kita mempelajari tasawuf itu ujung paling utama tasawuf adalah tauhid.
yang sempurna, karena hanya orang tasawuf bisa bilang la ilaha illallah itu maknanya tidak ada apapun selain Allah, termasuk Anda dan saya. Kalau tauhidnya HTI kan sekedar di kaos, sekedar di bendera. Iya, kalau kaosnya kotor dicuci satu mesin cuci dengan celana dalam, itu yang malah melecehkan kalimat tauhid. Kalau tauhid kebanyakan menerjemahkan la ilaha illallah hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah benar, tapi itu tauhid pemula. Tauhid yang sempurna, kanallah wala syai'a ma'ahu fahuwal ana kama kana. Allah sejak semula hanya Allah saja. Sebelum adanya makhluk hanya Allah saja. Dan sekarang pun Allah tidak pernah berubah. Kalau dulu sebelum ada makhluk Allah maha sendiri, maka ketika pun ada makhluk Allah tetap sendiri. Selain Allah tidak ada. Sebab keaslian kita itu adalah ketiadaan. Kalau saya misalnya lahir tahun 72, maka tahun 70 saya statusnya tidak ada. Betul. Ketika 72 saya menjadi diadakan, bukan menjadi ada. Tapi keaslian saya adalah ketiadaan. Bahwa kalau saya mengaku ada, adanya saya itu KW bukan ori. Pemahaman tauhid yang semendalam ini hanya bisa lewat ilmu tasawuf, yang oleh mereka yang nggak paham malah dianggap sebagai bid'ah yang sesat, karena mereka hanya melihat bagaimana seorang murid tasawuf menghormati mursyidnya, hingga para murid tasawuf pemula untuk supaya wiridnya latihan khusyuk disuruh melihat foto gurunya dulu. Itu saja yang sempat dipahami oleh mereka, sehingga katanya mereka itu, bagi mereka tasawuf itu mendewa-dewakan guru, mendewa-dewakan mursyid, padahal ujungnya tadi loh, kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah ketika belum ada makhluk itu maha sendiri. Allah sendiri, tidak ada apapun, dan Allah tidak pernah berubah. Allah selalu tetap sendiri dan tidak ada apapun. Ngelantur ini, kembali kepada konsep Islam rahmatan lil alamin, yang kemudian itu ketika NU berdiri dan bahkan ketika lambang NU tercipta, ternyata kembali pada ada isyarat. Waktu muncul lambang NU itu, orang-orang waktu itu juga merasa aneh. Kalau organisasi atau partai yang lain waktu itu kan mudah. Misalnya mohon maaf, teman-teman PDI pakai banteng, teman-teman P3 pakai Ka'bah, teman-teman Golkar pakai beringin. Saking nggak ngerti ini bagaimana filosofinya, dulu saya bilang dulu bukan sekarang, dulu ketika zaman Orde Baru itu jurkam dari ketiga partai tadi itu sama-sama ngawurnya. Jadi kalau jurkam Golkar ya idh yubayi'unaka tahta syajarah, astaghfirullahaladzim. Kalau jurkam P3 ya wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Yang kasihan ini, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ngawur sekali, wong Baqarah itu sapi itu
banteng, tapi digoda adik matoke. Karena masing-masing tidak punya filosofi semendalam ini tadi. Kalau ini tadi kan dalilnya apa? Ana afsahu man nataqa biddad. Oh, cetok. Ora kotak adik matuk. Makanya huruf dot mengelilingi dunia itu artinya ajaran Rasulullah harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Loh kan memang tugas semua kaum muslimin begitu, betul. Tidak hanya tugas NU saja. Tadi saya mau matur sempat lupa. Teman-teman NUGL belakangan nyinyir. Ini orang-orang NU terutama Ansor Bansur bangganya kalau jadi kader NU. Emangnya nanti di dalam kuburan ada pertanyaan apa organisasimu? Ya memang tidak ada. Sudah paket itu, man rabbuka wa akhwatuhu kan begitu. Gitu saja sudah dibocorkan sama Modin no. Talqin itu kan pembocoran kan begitu kan. Ya apa? Ya itu. Nah, jadi bukan masalah nanti bahwasanya kamu organisasimu itu tidak, memang betul tidak menjadi pitakon kubur iya. Tapi sekarang, nah ini kalau ini kemudian menjadi apa, mengerucut ini. Tadi ini masih muter-muter. Bahwa memang betul tugas semua kaum muslimin untuk menyebarkan maziyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke seluruh penjuru dunia. Tetapi mari kita berbicara ilmiah tidak semata-mata klaim. Kajian keagamaan, kajian keilmuan keagamaan yang paling komprehensif sampai detik ini terbukti hanya dilakukan di kalangan dunia pesantren. Kajian keilmuan keagamaan Islam hingga detik ini secara konsisten turun-temurun hanya dikaji secara menyeluruh di kalangan dunia pesantren. Meskipun selain pesantren muncul lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam, bahkan juga banyak yang mulai ngaku-ngaku pesantren, tetapi pesantren yang tak berakar, tidak punya akar kesejarahan, tiba-tiba kemudian di sekitar daerah Jawa Tengah Selatan, tidak perlu saya sebutkan namanya, pesantren menghasilkan teroris-teroris, pesantren menjadi langganan Densus 88. Saya juga sering dialog dengan bapak-bapak di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pernah saya ditanya oleh seorang jenderal, Gus, saya tahu bahwa di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama sejak kecil mulai belajar takrib sudah ada kitabul jihad. Nggih napa mboten? Mulai takrib ada kitabul jihad, ke atas sedikit Fathul Wahab ya ada kitabul jihad, ke Majmu' ada kitabul jihad, semuanya dibahas tuntas. Tapi kok tidak pernah ada teroris keluaran pesantren NU. Bapak-bapak di BNPT tahu itu. Nah kami ingin tanya Gus, apa sebabnya meskipun pesantren NU mempelajari bab jihad tapi tidak pernah keluar teroris? Saya tanya balik, Bapak ingin jawaban yang serius atau yang guyon? Dua-duanya. Oke, saya jawab dua-duanya. Yang pertama, jawaban guyon. Karena kami di pesantren itu ngaji Fathul Qorib karena dia bukan kitab Al-Quran, maka terkadang kiainya sambil ngerokok. Kitabul jihad yata'ayyanu qitalul kuffari bi ayyi wasilatin kanat.
indah. Tapi kalau sebelah, pesantren sebelah mungkin sama-sama ngaji kitab takrib, tapi sudah nggak boleh rokok dengan nada yang tinggi sekali. Kitabul jihad, ya ta'ayyanu qitalul kuffar bi ayyi wasilatin kanat, takbir. Beda jauh kan. Makanya rokok itu menyelamatkan negara memang. Paham gitu bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas. Nah begitu. Oh, cocok Gus kata Pak Jenderal tadi. Terus yang serius bagaimana? Oh, kalau yang serius, ini serius ilmiah. Karena Kitabul Jihad mulai dari Fathul Qorib sampai Majmu' sekalipun itu hanya babakan fikih. Kita juga mempelajari keilmuan agama yang lain secara terpadu, yaitu ada tasawuf, di mana di dalam tasawuf juga ada babul jihad, dan di sana bahkan al jihadul akbar huwa jihadun nafsi. Jihad yang lebih besar itu memerangi hawa nafsu. Kalau sekedar jihad, apalagi klebat-klebet no gendera la ilaha illallah, itu jihad ecek-ecek. Kita tata hati ini dulu melawan nafsu sendiri. Kalau kita sanggup melawan nafsu sendiri, tidak mungkin ada teroris, tidak mungkin ada koruptor, tidak mungkin ada segalanya. Ini loh keilmuan Islam yang dipelajari secara menyeluruh dan terpadu, dan itu hanya di pesantren. Kalau sing tepuk tangan, tell me juga. Ini fakta, bukan hanya retorika. Mbah Yai akhirnya enang iya, saya kan hanya sekedar menjahit saja. Semua yang saya atur ke kitab-kitab yang saya sebut ini, kiai-kiai sudah hafal semua. Sekarang ini tinggal memahamkan kepada generasi muda ini, jahitnya begini loh, bahwa secara keilmuan Islam yang kita coba sebarkan, Islam yang disebarkan oleh Nahdlatul Ulama yang berplat Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu loh Islam yang kafah. Tidak sekedar kafah secara labeling. Lagi-lagi yang selama itu didengungkan oleh almarhum HTI maupun almarhum FPI. Pada masa-masa sekarat, FPI kan berteriak NKRI bersyariah. Ini saya bisa mengaturkan penjelasan secara ilmiah. Kalau di kitab yang kecil saja, tidak usah hikam terlalu besar, Kifayatul Adzkiya. Di sana kan ada pembagian syariah, thariqah, hakikat. Nggih napa mboten? Berarti syariah itu baru rendahan, ke atasnya thariqah, paling atas lagi hakikat. Ini urusan pribadi dengan Allah, tidak perlu kita perpanjang. Cukup yang kita bahas dua tingkatan ini antara syariat dan thariqah. Saya kira kita semua sepakat, nenek moyang kita itu sudah lama berthariqah. Kalau sudah lama berthariqah berarti sudah tuntas bersyariah. Lah kok ini FPI ngajak baru NKRI bersyariah, itu ngajak maju atau mundur? Wong NKRI ini sudah berthariqah sejak dulu kok. Setidaknya panjenengan perso, di sini ada mursyid kita Mbah Arwani, Mbah Sya'roni. Nggih napa nggih? Kalau di kajian ada Mbah Dolah, atau dulu Mbah Mutamakin itu juga penganut thariqah apa. Ulama-ulama kita, wali-wali kita itu sudah berthariqah sejak lama. Tapi oleh HTI, FPI, mari NKRI yang bersyariah. Belum lagi kalau syariah hanya dijadikan seperti label, mulai ada ekonomi syariah, bank syariah, hotel syariah, sudah ada, bahkan karaoke syariah juga sudah ada.
Loh, jangan ketawa, sudah ada. Karaoke syariah itu maksudnya karaoke untuk keluarga. Jadi bapak, ibu, anak nyanyi bareng. Nah, itu karaoke syariah. Nah, ini kan lama-lama kan ada panti pijat syariah. Kalau di Pati almarhum Lorong Indah Syariah kan begitu. Ini akibat labeling. Dangkal sekali syariahisasi ini. Dangkal sekali. Karena kita itu sudah bertoriko sejak lama. Nah, kan kita terbawa oleh isme-isme yang begitu-begitu tadi, yang tidak ada maknanya sama sekali. Hingga pun ketika HTI meneriakkan Islam kita harus kafah, udkhulu fis silmi, tapi kafahnya cuman label saja. Sampai ada model gamis-gamis syar'i. Beruntung istri saya tidak suka. Bukan apa-apa, mahal. Enggak, napa mboten? Enggak, makanya saya bersyukur istri saya tidak suka gamis syar'i. Praktis saja, saya sebagai seorang suami penanggung jawab menafkah rumah tangga, istri saya tidak memasukkan itu dalam keranjang belanjaannya. Alhamdulillahilladzi an'amana. Begitu. Ya kok mahal ya pakaian syar'i, malah ada kecenderungan apa? Astagfirullahaladzim, kapitalisasi syariah, kan begitu. Coba saja dikit-dikit yang terkait dengan fashion yang ada label syar'inya pasti lebih mahal. Tapi kalau sarung kudusan, batik kudusan, batik lasem biasa, nggih napa nggih? Nggih. Indah, indah. Bon, wangsul. Jadi Islam, tadi saya sudah maturkan satu demi satu bukti ajaran Islam secara keilmuan dipelajari secara menyeluruh di pesantren. Sehingga meskipun mempelajari kitabul jihad sejak kecil, maka tidak pernah muncul teroris dari pesantren Nahdlatul Ulama. Kalaupun toh ada lulusan pesantren Nahdlatul Ulama tiba-tiba jadi teroris, mudah diduga, patut disuudzoni. Apa suudzonnya? Biasanya enggak dapat bagian jadi rois MWC, terus mencelok ke sebelah. Karena rata-rata organisasi selain Nahdlatul Ulama itu miskin kader. Kita yang sebenarnya mensuplai mereka kader. Ini fakta. Tidak perlu kita sebut nama, nanti malah jadi memalukan. Tokohmu yang ini itu dulu ketua organisasi kami. Udahlah, wong ini nyata kok. Makanya begini Bapak Ibu, dalam konsep aswaja itu kan ada 3 pilar utama: moderatisme, al-firqah an-najiyah, dan as-sawat al-a'zam. Wasatiyah, wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasato. Yang kedua adalah al-firqah an-najiyah, sataftariku ummati ala salasatin wa sab'ina kullum finnar illa wahidatan. Terus as-sawat al-a'zam, mayoritas. 3 pilar utama aswaja ini adalah moderatisme, adalah golongan selamat, adalah yang mayoritas. Kalau yang moderatisme, kelompok selain NU sama-sama mengaku sebagai kelompok moderat. Nggih. ISIS pun akan mengaku sebagai kelompok moderat. Wahabi radikal sekalipun juga akan mengaku sebagai kelompok moderat.
Demikian juga apalagi yang konsep atau pilar kelompok yang paling selamat. Semua kelompok berebut ngaku itu. Tidak hanya NU saja yang ngaku wahidah itu. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Itu ISIS pun ngaku. Malah bagi mereka dapat bonus 73 bidadari. Sampai ketika mereka mau mengadakan serangan bom, mohon maaf, ini bukan masjid ya. Oh ya, nggak apa-apa, alhamdulillah saya pikir ini masjid, oke. Itu di bagian celana itu ditutupi lempengan baja tipis, ditanya sama polisi, ketangkap. Ini untuk apa? Badan boleh hancur demi menegakkan kalimat Allah. Tapi jangan sampai ini hancur, kasihan bidadari 73. Ternyata ngeres ini pemikirannya. Terus saya bayangin berarti yang masuk surga itumu saja. La ilaha illallah. Padahal kalau saya sama teman-teman Banser, sahabat-sahabat Banser, nggak pakai itu, pakai hadis yang lain. Man kadzama ghaidzan wa huwa yaqdiru alaihi yud'a yaumal qiyamati amamal mala'i wa yukhayyaru minal huril aini ma syaa. Nggak paham itu kalau sekedar organisasi sebelah. Jadi orang yang mau menahan emosi padahal mampu melampiaskannya. Ketika kami melaksanakan pawe kirap satu negeri dari Sabang sampai Merauke dihadang oleh antek-antek almarhum HTI. Kami waktu itu di sebuah daerah 400 Banser dihadang oleh 40 mereka. Lah kok begitu? Kok 40 Banser mereka 400 aja berani gak Udan? Berani. Ini enggak, mereka hanya 40, kami 400. Tapi kami tahu ini provokasi. Kami diam saja. Mobil kami pecah, mobil pimpinan pusat pecah. Dan di dalamnya siapa? Sahabat kami, Gus Faris, cucu Mbah Abbas Buntet, pemimpin perang 10 November, pemimpin Hizbullah, langsung diangkat oleh Hadratus Syekh. Itu cucunya. Diam saja. Saya tanya, Gus waktu itu hizib apa yang dibaca? Hizib sabar Gus katanya. Kita waktu itu dibully. Kejadian di Garut pembakaran bendera la ilaha illallah itu bukan pembakaran bendera la ilaha illallah, itu pembakaran bendera ormas terlarang. Memang kemudian ormas bejat itu memakai la ilaha illallah. Kita niatnya menyelamatkan supaya tulisan suci itu tidak terinjak-injak pasca setiap demo. Nyatanya setiap habis demo dimasukkan di bawah jok sepeda motor, dan itu ada fotonya banyak. Fakta bukan klaim. Makanya lebih baik dibakar saja. Tapi kita dibully secara nasional, kita diam saja. Berharap nanti di surga akan yukhayyaru minal huril aini masya'a, disuruh memilih bidadari sesukanya, tidak hanya 73. Masya'a. Halo sahabat Banser, siap dengan masya'a atau 73? Lu jangan bertanya kuat utawa ora. Iki wis ning swarga sok. Sautina quwata arba'ina au khamsina au mi'ah rijal. La tufanna fil laili ala mi'ati hur. Paham nggih? Yai sing paham, sing nom-nom ben ora paham lah. Iya ya ora trimo 2 PK, 1000 PK ya iso. Wong ning gone swarga nggih to. Masya Allah.
Ini harus disadari seperti ini. Nah, tadi 3 pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua pilar pertama, semua orang selain penganut aswajanatul ulama sama-sama bisa mengklaim. Tapi kalau pilar yang ketiga yaitu mayoritas, selain NU tidak bisa mengaku bahwa mereka mayoritas. Tunjukkan by name, by phone, by address. Kalau saya bilang anggota Banser sekarang ini baru 8,5 juta. Ketika kami ndereke yang mulia Gus Yahya ke Israel, secara pribadi saya, Gus Aun dan beberapa orang, saya sendiri ditanya oleh orang Israel, katanya NU punya pasukan paramiliter. Ya, apa namanya, Banser. Berapa jumlahnya? Waktu itu kami baru 6,5 juta. Saya jawab 6,5 juta. What a crazy organization. Ini organisasi gila. Kami rakyat Israel itu 9 juta. Kalian baru Bansernya 6,5 juta. Dan silahkan ditanya bapak-bapak TNI hari ini mereka berapa jumlahnya. Makanya orang itu pusing, NU ini duitnya banyak ya, gaji Banser dari mana? Wong negara gaji TNI polisi aja susah, mumet, padahal jumlahnya kalau tidak salah mungkin baru 1 juta hari ini, mungkin sekitar itu. Iya, polisi ya sekitar itu, sama, hampir sama. Kita ini 8,5 juta dan hari ini itu baru Banser, belum Ansor, belum Rijalul Ansor. Rijalul Ansor itu kan sayap ahli hizib. Mereka sendiri punya banyak murid yang tidak nampak, yang kalau diajak demo misalnya nggak perlu kasih nasi bungkus, cukup kembang. Makanya ini guruan yang menohok ketika Gus Dur rapat NU besar-besaran tahun 82 atau berapa itu, lupa saya, di Jakarta. Ditanya wartawan, Gus, ini berapa nadinya yang datang? Oh, nggak terhitung. Kok nggak terlihat, Gus? Ya memang nggak terlihat siapa pasukan jin itu. Loh kenapa, Gus? Ya nggak perlu nasi bungkus, nggak perlu transportasi. Jadi nggak ada EO-nya yang gajinya Masya Allah, ya kan? Iya, cukup wirid. Kalau dihitung Masya Allah. Tapi kita besar bukan untuk menguasai. NU selamanya mana? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya apakah NU pernah punya pemikiran menguasai negeri ini. Justru sebaliknya. Monggo dicatat bareng-bareng. Hanya Nahdlatul Ulama, sekali lagi hanya Nahdlatul Ulama yang hingga detik ini belum pernah punya sejarah pengkhianatan terhadap NKRI. Karena saya bilang hanya, maka tidak perlu diperpanjang. Berarti selain NU ya pernah semua. Nggak usah disebut yang ini, ya iya, yang itu, ya iya. Silakan dilihat sejarah, jangan ditutup-tutupi. Ayo kita buka. Karena NU santri menurut Mbah Maimun, kias tamsiliyahnya indah sekali. NU dan santri dengan NKRI itu ibarat beringin dengan genderuwo. Jadi kaum santri ini cukup jadi genderuwonya beringin. Kalau beringinnya aman, ndak mungkin genderuwo itu nampak. Tapi kalau ada yang mengusik beringin, genderuwo harus bermunculan. Tapi kalau sudah aman lagi, genderuwo harus kembali ke pesantren ngaji. Karena kita ini menurut almarhum Mbah Mat Patu Congol, Nahdlatul Ulama itu maksudnya Nahdlatul ngaji. Nahdlatul ngaji. Makanya monggo ini nanti harus disemarakan, harus ada kajian mingguan, 2 mingguan, selapanan. Ini wajib. Karena ini aslinya kita itu begini.
Tapi juga kapan-kapan siap banting tulang, banting apa, banser tak ombeni gotri nggo apa. Tapi kalau aman ya ngaji saja, ngaji dan ngaji, karena sejarah kita, kajian keagamaan kita, keilmuan kita menyeluruh, mulai dari alif fathah, alif kasroi, alif domau, aiu, meningkat fa'ala yaf'ulu, fa'lan kok sampai kola Muhammadun wabnu maliki, urut. Ora kok ngejlong akhirnya tasrifan ora kodak, wis dadi pembicara tingkat nasional, kafaroi kafiru kufron. Nyata sekali sudah. Bahkan kalau itu jelas memang nggak pernah nyantri. Yang itu almarhum, yang ini masih itu enggak. Takziah itu jadi azza ya'zi takziatan. Iso tasrifan ta ora le ustad. Itu fakta. Karena belajar agamanya cukup ini saja nggak bisa. Mulai dari turutan, kalau dulu nggih. Turutan alif fathah alif. Kemudian kok amsilah tasrifiyah. Masya Allah. Kemudian Umaryoto, Imriti Umaryoto. Jurumiyah dulu Maryoto nggih. Maksud tambahi sampai alfiyah. Masya Allah. Saya ingin pamer, nawaitul pamer tidak lillahi ta'ala. Saya di Mesir itu tahun-tahun pertama langsung terkenal di kalangan dosen. Hanya karena apa? Tak pameri saya pernah hafal alfiyah. Saya masuk fakultas syariah, tapi ternyata ada mata kuliah wajib yang tidak utama, yaitu nahwu. Lah aku kan terkejut, aku ini kuliah di luar negeri kok cuman ditambahi pelajaran mata kuliah nahwu. Saya nggak pernah ikut mata kuliah nahwu. Oh, wis hafal alfiyah kok mata kuliah nahwu. Iya, orang sana profesor nahwu ndak hafal alfiyah. Betul. Makanya saya, tapi kemudian setiap malam ujian nahwu, saya hanya mempelajari itu bab apa saja. Saya tanya temen itu, bab fa'il, bab naibul fa'il segala. Oke. Terus saya langsung murojaah kembali alfiyah. Nggih. Murojaah ya sebentar aja, pernah hafal kan ya mudah. Satu bab saya kasih 5 bait pertama saja. Kemudian ketika nulis jawaban esai itu, saya jawabannya pertanyaan apa singkat, tapi saya tambahi wadzalika liqauli ibni Malik al-fa'ilul ladzi kamar fu'ayatau. Saya dipanggil sampai di ruang dosen. Ini tulisan kamu ya? Kamu hafal betul? Alhamdulillah pernah hafal. Demi Allah, wallahil azim salasa marrat, saya bilang gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ajnabi yahfadhu alfiyat bin Malik. Orang asing bisa hafal alfiyat. Oh, di tempat kami biasa, saya bilang gitu. Ketika masuk S2 ditanya, kamu mau masuk apa? Usul fikih. Berani-berani ya orang asing mau masuk usul fikih. Kitab usul fikih apa saja yang pernah kamu habiskan? Waraqat. Oh, pantas kalau kamu. Apalagi lubul usul. Berapa tahun kamu belajar? 2 tahun. Oh, pantas. Apalagi jamul jamek. Berapa tahun kamu habiskan mempelajari jamul jamek? 15 hari. Kilatan. Posonan. Kan saya nggak bohong, nggih. Demi Allah saya bilang itu. Saya mempelajari jamul jamek khilala 15 yauman faqat la ghairu. Profesornya bingung. Masya Allah, Islam Nusantara ini. Akhirnya udah masuk aja kamu diterima. Begitu. Itu pamer. Bapak Ibu, jadi kembali kepada dawuh Mbah Maimun. Benar.
Kita ini memang harus semakin besar, tapi bukan untuk menguasai, sekedar mempersiapkan panggung kenegaraan kita. Siapa yang mau ngisi silahkan. Tentu memang diantara kita harus ada yang mengisi, tapi jangan sampai menguasai. Fakta Gus Menteri Agama bisa dilihat sendiri, semua lembaga di bawah beliau adil, rata, tidak hanya dari NU saja. Padahal kalaupun toh semua diisi orang NU, selama ini juga begitu menteri yang lain. Sak gerbongnya digawa kabeh nggih napa nggih? Baik gerbong partai atau gerbong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iya. Dan nepotisme itu sebetulnya kan ada dalil Qur'annya. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Tapi kan harus kapabel, kan begitu. Ukurannya kapabilitas, bukan masalah mahsubiah atau nepotisme. Ngoten. Nah, Bun. Jadi NU selamanya tidak akan pernah menguasai panggung. Hanya mempersiapkan keamanan panggung supaya nyaman diisi oleh siapa saja, atau mari kita isi bareng-bareng. Itu loh NU itu. Makanya, nah itu di dalam negeri. Tadi kan kita sudah keburu berbicara NU yang secara internasional. Nah, sekarang saya hanya pamer cerita-cerita saja jalan-jalan saya ke luar negeri, itu aja. Tapi intinya nekaten para yai, Masya Allah, di banyak negara, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang secara intelijen ketatnya minta ampun melebihi ketatnya rezim Orde Baru. Di beberapa negara yang ketat intelijennya melebihi ketatnya pada masa Orde Baru. Penjenengan sing sepuh mesti tesik emot setiap kali. Kalau saya sendiri menyaksikan, orang tua kami baru khutbah di masjid kecamatan, nyinggung sedikit saja ndoro bupati, langsung koramil datang waktu itu. Nggih napa mboten? Apa menes Pak D sing disinggung. Ya sida wala ardun tablak ning ngoten, diuntal bumi ora ana. Pun biasa ngoten niku. Tiang ilang rumiyin niku biasa. Lah sakniki Pak D Jokowi la ilaha illallah dibuli terus. Sing buli yo ijeh hayyun yurzaq. Nggih napa nggih? La ilaha illallah. Lah niki. Nah, di negara-negara yang tadi saya matur, tingkat intelijennya itu lebih ketat daripada Indonesia zaman purba. Kehadiran kami, kehadiran putra-putra penjenengan Ansor Bansor di sana diterima secara bebas. Baik saya sebut satu, Korea Selatan. Korea Selatan itu intelnya luar biasa. Mengapa? Karena berhadapan dengan Korea Utara, masih terus tegang. Tapi kalau begitu ada latihan Ansor Banser outdoor, di ruangan terbuka, nggak masalah. Tapi kalau organisasi lain macam-macam mau ikut-ikut langsung diringkas semua oleh polisi setempat. Nggih. Kami waktu itu kunjungan pertama, visa itu sampai dikasih multiple, padahal biayanya visa one visa dikasih multiple sampai 4 tahun, tapi ya nggak kepake gara-gara ketabrak pandemi. Karena tahu ini pengurus Ansor, silahkan datang kapan saja di negeri kami. Betul. Masjid-masjid di sana ada kegiatan. Kalau organisasi lain di sana itu berkegiatan, itu di rumah ruangan tertutup, dan itu pun sering digerebek, terus kemudian mereka beralasan pertemuan keluarga karena hanya 15 orang.
Kami beberapa kali mengadakan event besar di Korea Selatan dan bahkan ditunggui sendiri oleh kepala polisi Kapolrinya sana. Di Taiwan, Masya Allah, waktu itu kita menggelar sholat Idul Adha, khotibnya dari Kudus, Kiai Haji Nusron Wahid. Oh iya, Masya Allah, bukan hari libur nasional, tetapi wali kota berani memutuskan beberapa kawasan di ibu kota itu menjadi kawasan libur nasional. Yang jaga beberapa teman Ansor Banser dan ibu-ibu jompo yang punya TKW Indonesia, karena mereka suka sekali dengan orang Indonesia dan suka sekali dengan orang Nahdlatul Ulama. Ini fakta. Di luar negeri kita itu disambut, diberi akses seluas-luasnya, karena mereka semuanya tahu dasar kita adalah Islam, rahmatal lil alamin. Kita tidak pernah punya riwayat memakan orang lain. Kalau suatu saat 65 kita itu ya kita sikat mereka 65, ya karena mereka macam-macam merongrong NKRI. Lah waktu itu kan memang tentara belum kuat, ya sudah, tetapi kan belum kuat, baru 20 tahun merdeka kan. Sekarang pun alhamdulillah tentara sudah kuat, polisi sudah kuat, tapi kalau untuk menjaga hari-hari besar agama masih butuh sahabat Banser untuk sebagai tukang parkir. Ya kami izinkan karena dalam frame, dalam koridor membantu aparat keamanan pemerintahan yang sah. Monggo dibasul masail ke ning tasawur masalahe ngeten, ora kok tasawur masalahe ana bocah nom Islam jaga gereja piye hukume, ya ora usah dibasul masalah wis haram. Iki NU garis lurus ya ora pahaman ternyata. Carane nasawur masalah begitu. Kalau nasawur masalah apa hukume cah nom Islam jaga gereja ora usah dibasul masail, tak putusno dhewe iki lho, haram hukumnya. Nggih napa mboten Kiai? Tapi kalau diminta aparat keamanan yang sah, sakniki hukume napa? Bantu aparat keamanan yang sah. Ya nek mampu ya wajib. Makanya saya sering berpesan kepada pejabat-pejabat setempat di mana saja, kalau Anda merasa risih melihat Banser ngalor ngidul, tiba-tiba malam 25 Desember petentang-petenteng di depan gereja, tanya, ada undangan dari pihak gereja atau dari pihak pemerintah enggak? Kalau enggak suruh pulang. Berarti itu oknum Banser nyari rokok. Dan kembali haram, haram. Tapi kalau jelas ada dari Dan Ramil, ada dari Kapolsek, ada dari Camat, meminta kasat koryon, gitu ya andanya biasanya. Begitu, maka kita membantu aparat keamanan pemerintah. Dan itu oleh profesor-profesor kami di Al-Azhar University sudah berulang kali fatwa keluar. Dalam rangka itu kemudian terjadi pembunuhan, maka hukumnya mati syahid. Meskipun tampilan luarnya sedang menjaga gereja, karena itu dia menjaga keutuhan negara. Dan gereja itu berada di wilayah NKRI. Maka sahabat-sahabat Banser ikut menjaga keamanan wilayah NKRI. Jika terjadi korban meninggal, maka juga hubul waton minal iman, insya Allah mati syahid. Sahabat kita siapa yang di Rianto? Iya, coba kalau tidak ada sahabat Rianto. Ini kita ngomong sama-sama
ngelmu zahir ya bukan ngelmu batin nggih. Apa yang terjadi kalau tidak diselamatkan oleh Riyanto? Maka pasti memakan korban umat Kristiani. Digoreng secara internasional, habis negara kita. Ada kejadian gereja di Indonesia dibom oleh kelompok-kelompok ekstremis Islam, maka tidak akan lama pasukan sekutu pasti berguduk teng mriki. Kita akan menjadi Afghanistan kedua, kita akan menjadi Irak kedua. Coba kalau memang jarum jam itu bisa diputar ke belakang dan jadikan skenario, atau sekarang ayo sesama teroris ya, ledakkan itu satu saja gereja dan beruntun nanti seminggu saja, seminggu apa yang terjadi di tingkat internasional? Kita akan digoreng dan negeri ini akan dicap sebagai negeri yang tidak aman, maka ekonomi akan ambles, kita akan dicap sebagai bangsa yang tidak beradab sekaligus kaum muslimin yang tidak sesuai dengan ajaran nabinya sendiri. Tapi alhamdulillah dengan satu korban sahabat Riyanto, kesemua itu tidak terjadi. Dan bahkan lebih harum, ada seorang muslim mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan temannya yang sedang beribadah di dalam gereja. Masih mau dibasul masailkan kah? Monggo terserah, tapi pesan saya tasawurnya yang benar. Wong kita juga sama-sama sudah mempelajari kaidah usul fikih. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Memberi keputusan hukum itu sekedar cabang dari mendeskripsikannya. Artinya kalau bahasa nerangke dibalik, mendeskripsikan masalah itu aslun wal hukmu alaihi iku far'un. Nek sekedar ngukumi iku sepele, wong hukum namung gangsal, nek ora haram ya mubah ya gangsal niku. Tapi melihat persoalan iki, persoalan hakikate apa, ini yang wajib lebih utama. Makanya Mbah Sal sudah sejak semula menyerukan lembaga pengembangan Bahsul Masail. Waktu itu LPBM. Alhamdulillah lama-lama sudah mulai teratur, tasawur masalahnya semakin mendalam. Setiap memahami persoalan kita undang pakar-pakarnya nggih napa nggih. Lah nggih lah wong kiai-kiai gebok kok dikongkon bahas masalah vaksin AstraZeneca. Apa ya kodak kiai? Ya kudu ngaturi dokter lah ngoten to. Jelasake ahlul khibrah, sing penting muslim. Ahlul khibrah al muslim bisa dijadikan patokan hukum untuk menentukan status hukumnya. Sing penting ahlul khibrah muslim, at-tabib al muslim. Wong niku nggih ngendikane Imam Syafi'i mulai dari Ar-Risalah, Al-Um dan lain sebagainya, Al-Imla wonten sedanten, wa marji'u dzalika ila ahlil khibrah. Tapi mbah sing gare rucek dalam negeri kuwi bolak-balik nah iku mau garis lurus iku. Ndak mau bertasawur. Tasawure karepe dhewe, li iradati nafsihi. Sakarepe dhewe. Baik, yang ingin saya kerucutkan malam ini bapak-bapak dan khususnya sahabat-sahabat Ansor Banser, kembali kepada apa yang tadi saya aturkan sebagai dawuh Mbah Maimun Zubair. Kita ini adalah gendruwo-gendruwonya NKRI. Kalau NKRI aman, jangan suka bermunculan. Nggak ada yang menakutkan nanti kalau terlalu banyak. Lah gendruwo kakean metu ndak ya ora meneng ya. Kalau negeri ini aman, kembali, mari. Apa tadi? Ngaji, titik. Gak ada lain. Ngaji ya, apalagi orang kudus, Gus Jigang. Bagus ngaji lan dagang, Masya Allah.
Sudah lengkap kita konsepnya. Nggih. Tapi kapan-kapan kok ono HTI cap apa HTI nomor apa HTI kedua metuna ya ayo ganyang ngono wae. Tapi ya tetap koordinasi karo TNI, nggak boleh main anarkis nggih. Ya, tinggal TNI Polri gimana? Gimana Pak? Ya nanti kita rundingkan dulu kan begitu. Harus semuanya hak dan wewenang pejabat keamanan yang sah di negeri ini. Tapi kalau sekedar jadi tukang-tukang parkir masih tetap siap komandan? Oh siap. Panjenengan mantu banser yo kanggo. Wong serbaguna kok niku. Panjenengan netake putra jenengan timbali. Panjenengan golek mantu jenengan timbali. NKRI aja dijaga apalagi putri jenengan ngoten lho. Niku ansor banser niku. Alhamdulillah. Mugi-mugi ibu-ibu kebuka mripatipun nggih mirsani mas-mas ansor banser sing tesih jomblo-jomblo niki lho. Soalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang lain sudah pada ke penghulu, mereka masih sendirian niki lho. Nyuwun agung pangapunten ingkang tanpa wilangan, mugi sekedhik ngobrol niki wonten manfaatipun. Sing penting monggo semangat berkhidmah di Nahdlatul Ulama dari segala tingkatannya, mulai adik-adik IPNU IPPNU nggih. Jangan sampai IPNU IPPNU semangat tapi begitu masuk di universitas apa-apa jadi tiba-tiba kecokot boyo gitu kan. Ya kecokot boyo itu akhirnya kecokot yang lain itu. Kecokot aliran lain, terutama IPPNU itu. Saya itu kalau ngasih fatwa sama adik-adik IPPNU, al IPPNU lil IPNU, al IPPNU lil IPNU. Iya, amal IPNU falahum masya'u kan nggih. Al fatayat lil banser nggih. Amal banser ya falahum masya'u minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya nageng pangapunten nadanallahu wa iyyakum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna 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 sari'an bi zatillah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna 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 wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah min musibatihima wa baliyatihima wa fitnatihima wa fatihima rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la dhallan illa daita wa la jahilan illa alamta wa la waba'an illa ab'ata wa la waba'an illa ab'ata wa la waba'an illa ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بتيسير من عندك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua rangkaian acara pada malam ini yakni Isra Mi'raj Harlah NU ke 99 serta pelantikan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kitas Terapi Mas Said Ma'ad 2021 dan 2023 telah berlangsung lancar. Semoga untuk pengurus yang baru dalam mengemban amanah dapat diberikan kemudahan, kelancaran dan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembicara banyak kekurangan dan keliruan. Akhirnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.